Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kisah horor dan kisah mistis yang berjudul Diary Steve. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa atau Patrick Ethnic. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Diary Steve. Ini adalah kisah lama, kisah veteran Mapala, kisah yang sangat sedih yang pernah saya dengar dari lisan langsung. Cerita yang mampu membuat saya berpikir berkali-kali untuk menulisnya. Cerita yang sangat misterius akan teka-tekinya. Namaku Doni, aku salah satu mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Aku ingin sekali menceritakan pengalamanku dengan sahabat kampusku yang telah lama meninggalkan aku, keluarganya, bahkan semua yang ada di bumi ini, tanpa sedikit pun ucap perpisahan. Aku memberanikan diri bercerita tentang temanku yang bernama Steve, dan semua aktivitasnya yang tercatat di buku diarinya. Semoga Tuhan menguatkanmu sahabatku. Lembar pertama, aku akan menjadi Steve. Selamat mendengarkan. Pagi yang cerah walaupun bosan selalu menggelayuti tubuhku. Kuseret tubuh ini menuju kamar mandi hanya untuk mencuci mukaku. Tampak kusut, bukan karena aku tidak tidur tadi malam, namun aku sedih akan ucapanmu, wahai perempuanku di kala senja yang tanpa kata. Kau perempuanku, kau sakiti diriku melebihi apa yang aku rasakan selama ini. Tak tahukah kau bahwa aku sudah muak dengan kekosongan serta kebohongan dunia? Bagaikan bangkai yang larut dalam lautan lepas. Senin, kuberanikan diriku keluar rumah. Rumah yang penuh bahagia, rumah yang sekarang penuh lara. Pagi aku menaiki Kopaja Borok dengan sopir yang tidak ada budi sama sekali. Dilibasnya semua jalanan bagaikan sirkuit balap baginya. Bahkan tak heran bila Pak Tua pengemudi bajai oren itu marah karena ketololanmu, wahai sopir Kopaja. Nomor serinya bagus juga ternyata, karena sesuai dengan tarifmu yang serupa, Rp300 saja. Kau sopir Kopaja yang congkak. Suatu hari Kopajamu akan hilang ditelan oleh kendaraan yang lebih muda dan mewah. Kau akan dilibas oleh kendaraan baru, seperti kau melibas Pak Tua itu dengan bajainya. Pagi, kamu ada kuliah? Nggak pagi ini. Tanyaku pada perempuanku penuh harap agar aku dapatkan perhatiannya lagi. Lu kan udah tahu kalau gua ogah sama lu lagi. Sana pergi. Sana. Ini udah zaman 80-an tahu. Gak usah cari-cari perhatian kayak gitu lagi. Ucap perempuan pujaanku yang memalingkan muka masam dan pergi meninggalkanku. Kenapa semua orang yang aku sayangi menjauh dariku? Apakah karena aku sekarang cuma naik si biru oren itu? Apakah sebesar itukah cintanya padaku? Apakah perlu aku naik mobil Corollaku agar engkau perempuanku mau menyayangiku? Nestafa. Hanya buku diari ini dapat membersihkan kotoran-kotoran itu. Hanya diari ini yang mampu menerima semua keluh kesahku. Hai, Steve. Lo kagak ikut ke Semeru? Kalau mang lo bisa ikut, nebeng doku gua nih. Ucap Doni padaku penuh harap. Gua udah kagak ada doku, Bung. Udah miskin kayak lu pada. Bokap gua udah ninggalin kita semua sekeluarga. Jawabku pada Doni. Apa lo kata, Bung? Bukannya lo orang kaya 7 turunan? Turunan kali. Maaf. Gua tahu kok
lo udah miskin. Tapi tenang teman, lo masih punya Doni yang super kaya ini sebagai temanmu, iya kan? Ucap Doni seperti biasa, riang dan selalu menenangkanku. Selain buku diari ini, hanya Doni yang selalu mensupport diriku. Dia memang anak orang kaya, tapi dia lebih miskin dariku dulu. Dulu 1 semester yang lalu, 1 semester sebelum papa digondol oleh perempuan itu. Perempuan yang menghancurkan masa depanku serta rumah tangga ibuku. Andai saja tidak ada hukum di negeri ini, sudah kubunuh saja perempuan itu serta bapakku yang telah melantarkanku. Biarlah hanya diari ini yang tahu akan busuknya hatiku pagi ini. Gimana Bung? Lo ikut aja udah ya? Ya hitung-hitung lo bisa ngebasuh kepalamu itu dengan embun Mahameru. Rayu Doni padaku. Sulit memang bagiku. Dengan segala kemewahan dan keuanganku waktu itu, aku bisa saja mengajak 1 kelasku gratis ke Semeru. Namun sekarang, aku membayar tiketku saja tidak mampu. Malu bercampur sedih ada pada diriku. Sudah miskin, ditinggal pacar, gak bisa menyalurkan hobi lagi. Bagiku perempuan adalah segalanya. Namun bagi perempuan-perempuanku, aku sekarang gak hanya seongkok daging dengan baju bekas orang kaya yang selalu naik Kopaja. Gerutuku akan nasibku dengan segala keburukan yang aku alami. Sudahlah Steve, gak usah melamun gitu. Gua dulu juga sering lo bayarin kan? Nah, sekarang giliran gua yang bayarin lo, oke? Kapan berangkatnya Bung? Ntar kalau memang mama ngizinin gua langsung hubungi lo ya. Oke Bung, gua tunggu ya, jawab Doni. Seharian di kampus tanpa mengisi lambungku ini. Bagaimana diisi? Buat naik Kopaja saja aku bingung. Sungguh nasibku sangatlah memprihatinkan karena ulah papaku si buaya darat itu. Aku berjanji akan membuatnya menangis terseduh-seduh di bawahku. Masih di bulan yang sama, bulan di mana para pendaki akan berbondong-bondong memanjakan mata dan hatinya. Di bulan itu akhirnya ditentukan keberangkatan kami menuju Mahameru. Bung, gua cuma bawa perlengkapan ini aja. Gak ada duit buat beli bahan makan. Kalau minta punya lo aja, boleh. Pintaku pada Doni. Doni memang bagikan penyelamatku. Dia sudah mempersiapkan kebutuhanku dan memberikan padaku secara cuma-cuma. Kami berangkat bukan berdua saja. Masih ada 4 lagi orang. 2 satu fakultas dan 2 lagi dari Bandung, sahabat sesama relawan dan aktivis. Di stasiun Pasar Senen, kami sudah beli tiket PP ke stasiun Kota Baru Malang. Hari yang menjemukan bagiku, bagi orang kaya yang tiba-tiba miskin. Tapi agar tidak mengecewakan teman-temanku, aku selalu bersikap ceria, walau sikap ceriaku hanya fata morgana bagiku, baginya dan bagi semua orang yang merasakan nestapa dan nelangsa dirundung duka. Gerbong ekonomi. Iya. Hanya gerbong ekonomi ini sama persis dengan Kopaja pengantar kuliahku. Masih sama-sama janggal bagiku. Selama hidupku, aku gak pernah naik Kopaja. Selama hidupku, baru kali ini aku merasakan keekonomian dari akomoda berjalan besi ini. Padahal dulu, tidak akan aku biarkan ingatan tentang aku dengan semua kekayaan papaku. Perjalanan yang melelahkan kami mulai bersama. Ada teman dari Bandung yang menyanyikan lagu kisah cinta dari surga pada bidadari nirwananya. Lagi-lagi, keluhku akan sikap dari perempuanku yang tidak aku tahu arti dari rasa cintanya padaku. Aku sesali memanjakannya. Aku jadikan dia sebagai permaisuri raja. Namun apalah daya, sang raja telah kalah dengan gemerlapnya dunia. Oi, Bung, sudahlah, gak ada yang perlu disesali. Sekarang, kita harus bersenang-senang dengan senandung ini, oke? Ucap Doni, lagi-lagi membuyarkan lamunanku. Jangan cuma gelas-gelas kaca aja, woi, lagunya. Bikin si Steve nangis aja nih.
Hahaha, ucap salah satu temanku yang lain. Berjalan yang cukup lama, sekitar 14 jam, kita di atas kotak besi ini. Tak jarang juga penjual asongan yang selalu hilir mudik mengais rezeki dengan memanjakan dagangannya. Bukan pengamen dengan gitar serta biolanya, tidak canggung memainkan melodinya di samping kami, hanya sebagai pengingat akan keseruan kami waktu itu. Banyak stasiun dan kota yang kami lewati, berderet-deret rumah dan sawah kami lalui. Sampai pagi yang agak mendung di kota Malang telah menyambut kami. Kami pun turun dari kotak besi serta meregangkan tubuh dan kaki-kaki kami pagi tanpa fajar itu. Dan kami pun menuju pangkalan jeep. Kita nggak sarapan dulu, Bung. Laparnya minta ampun nih perut. Ajak Doni padaku dan yang lainnya. Bukannya aku tidak lapar, bahkan dari aku berangkat aku belum makan. Hanya air mineral saja pengganjal laparku. Itu semua karena aku tidak mempunyai uang untuk membelinya. Membeli makan yang layak untuk perutku. Biarkan saja. Memang ini yang aku inginkan. Udah yuk, sarapan di sini aja, Bung. Itu ada soto dok, kayaknya enak tuh, campur murah. Ucap salah satu teman relawan mengajak kami. Benar sekali, soto yang dihidangkan Bapak Parubaya itu adalah soto terenak yang pernah aku makan. Ternyata semua itu bukan karena perutku yang lapar saja, namun memang benar-benar nikmat. Hangat soto dok itu mengalir melalui mulut. Rongga mulut aku makan sampai lambungku ini terasa menghangatkan tubuhku ini. Sedikit nyaman aku harus rasakan, walau aku akan, biar aku saja yang tahu, akan keluh kisah ini. Bahkan diariku tidak boleh mengetahui akan rencanaku. Lo kalau makan, harus digunyah minimal 18 kali, Bung. Biar kayak sapi ya, biadab memang. Jawab Doni dibarengi tawa kami semua. Kami tahu setiap gigitan makanan akan mempengaruhi proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kami. Semakin lama mengunyahnya, akan semakin bagus tubuh kami menyerap saripati makanan tersebut. Namun, hanya rasa yang aku pilih guna memenuhi kebutuhan akan laparku itu. Kami kembali ke pangkalan jeep itu. Pak, berapa kalau kita ke pos Semeru? Paket sekali jalan 45.000 saja, Mas. Kalau pulang pagi bisa juga lebih murah. Wah, mahal sekali, Pak. Gak boleh turun di kita, Pak. Ya, pokoknya mau pulang pergi tak kasih 60.000 saja. Gimana, Mas? Ya udahlah, oke. Kita ambil, Pak. Cuma kami gak tahu berapa hari di atas sana nanti. Pokoknya saya bayar separuh dulu ya. Ya wes, Mas. Oke. Cepat, ayo naik. Tanda jadi harga kesepakatan kami akan jeep sewaan warna hitam itu. Perjalanan yang sangat melelahkan, namun sangat menyenangkan bagi jiwa muda yang tanpa beban di pundaknya. Tapi aku hanyalah orang yang penuh dengan rencana. Perjalanan lama-kelamaan telah meninggalkan kita dengan jalan mulusnya, menuju jalan tanjakan dengan lubang di setiap mukanya. Muka jalan menuju kaki puncak Swarga Loka. Siang itu kami telah sampai di Ngadas, dan sopir jeep menghentikan mobilnya. Entah karena makan atau kenapa, kami disuguhi tanah teras sharing dengan segala tanaman sayur-sayurannya. Kami bahkan disuguhi pemandangan dari para peladang yang membawa tabung obat serta peralatan berkebunnya. Nikmatnya menjadi mereka yang tidak pernah merasakan nestapa dan sengsara. Tapi niatku tidak aku tulis dalam coretan diariku ini. Perjalanan yang tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan setengah jam, kami sudah sampai di pos 1 Ranupani. Di sini, di pondok kayu ini, kami didata oleh petugasnya yang membayar kontribusi yang cukup murah. Iya, semurah tarif Kopaja yang biasa mengantarkan aku kuliah. Kaki Gunung Semeru memberiku cinta yang akan memberiku sayap
Entah apa, bahkan sayap itu pun bagaikan menyulapku sebagai seorang pujangga. Cinta. Cinta akan keagungan yang esa. Cinta bukan hanya fata morgana. Cinta akan sair dan sejak orang tanpa dan harus berjuang hilangnya nestapa. Sangat sederhana pos pertama Semeru ini. Sangat berbanding terbalik dengan keagungan Mahameru sebagai puncak tertinggi di Pulau Jawa. Berapa orang masnya mau naik? Apakah sudah membawa peralatan dan bekal yang cukup? Silahkan masnya mengisi biodata dan listnya dengan lengkap, ya. Ucap petugas pos pertama pada kami. Setelah mengisinya, kami menuju warung di bawah pos, hanya untuk istirahat mengumpulkan tenaga. Karena sore ini juga kami akan memulai trekking ke pos selanjutnya. Kejadian pertama sewaktu diriku menyandarkan tubuh ini dan meletakkan carrier bagku di warung, kami didatangi seorang bapak tua dengan perawakan yang lumayan mengundang tanya dan perasaannya. Ada sesuatu yang kalian harus ingat, nak. Jangan sampai kalian memikirkan hal yang belum terjadi. Jalani saja apapun dengan bahagia. Karena bukan kalian saja yang merasa susah. Semua orang akan diberi kesusahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kata lelaki tua itu. Kami semua tersontak dan terkejut dengan ucap bapak tua ini. Siapakah beliau? Sampai mampu membaca pikiran kami atau setidaknya pikiranku. Saya Dipo, nak. Biasanya orang-orang memanggilku Mbah Dipo. Ya mungkin karena aku sudah tua, jadi dipanggil Mbah. Ucap lelaki tua itu lagi kepada kami. Apakah aku harus urungkan rencana ini sekarang, atau ini hanya penghalang bagiku saja? Setiap ucapan dan candaan receh Mbah Dipo sangat mengena pada masalahku. Beliau seakan tahu apa yang akan aku perbuat. Bahkan setiap guyonannya aku abaikan di buku diariku ini. Zaman semono dulu, untuk mendapatkan makan dan kehidupan saja sudah sangat sulit. Lah kok sekarang yang sudah enak malah kepingin pada mati toh? Ucap Mbah Dipo seraya meninggalkan kami, serta melempar senyum yang tidak nyaman aku memandangnya. Teh manisku seruput di atas teplek gelas itu. Teplek dengan corak bening dan motif timbul menyerupai kelapa. Hangat, manis, dan sangat nyaman. Si Doni tidak henti-hentinya menghisap sebat rokok merek nonanya, hanya sebagai penghilang rasa dingin di kaki Raja Gunung Jawa. Aku yang penuh kekosongan jiwa akan nestapa dan nelangsa. Senja pun mengharuskan kami melakukan perjalanan ini. Perjalanan yang bagi para pembawa cinta berseri dengan cuitan perenjak gunung nan cantik. Ku melangkah ke atas memenuhi Swarga Dipta. Hai, boleh ikut naik bareng gak? Sapa gadis berjaket merah. Perempuan. Iya, perempuan lagi yang menghampiri kami. Apa yang perempuan ini akan lakukan? Kenapa dia sendiri di sini? Mana temannya? Mana rombongannya? Boleh, silahkan. Jawabku pada perempuan itu. Kenalkan, namaku Patricia. Aku dari Semarang. Ucapnya sembari melempar senyum pada kami. Dengan cepat, bagaikan alap-alap Jawa, si Doni menyambar dan menjabat tangan Patricia. Namaku Doni, ini temanku Steve. Dan yang 4 itu para... mereka gak penting kau kenal. Haha. Ucap Doni seakan tidak rela kalau dia dapat saingan dari kami. Aku pun sejenak melupakan masalahku dan ikut tertawa karena kelucuan dan kekonyolan Doni, si Raja Rimba temanku. Oke, kita naik yuk. Keburu gelap nanti. Ucap temanku dari Bandung. 4 orang dan 8 disusul Doni di posisi kelima, Patricia dan aku di barisan terakhir. Tak ada rasa apapun waktu itu. Hanya lambaian daun kering yang sesekali menyapu wajahku yang tertutup dengan masker. Kurasa dan tercium bau seorang wanita di depanku. Entah karena bau tubuhnya atau parfumnya yang membuat aku merasa senang. Wangi,
wangi sekali bila kita berjalan di belakang perempuan. Perempuan penakluk gunung, perempuan dengan sejuta tenaga, dan hanya perempuan yang bertekad baja. Di balik tubuh indahnya terdapat otot yang sangat mengagumkan. Wahai perempuan pendaki, kau diciptakan dengan segala kelebihan. Kelebihan yang tidak semua manusia memahaminya. Hanya manusia yang beruntunglah dapat memilikimu dalam rengkuhan cinta. Kugoreskan tinta pena ini untuk memujinya, memuji akan semua raga dan jiwanya. Diariku, engkau saksi bisuku, saksi akan kekagumanku akan semua perempuanku. Woi, kenapa lo diem aja dari tadi? Gak mau ngobrol apa sama bidadari di belakang gua ini? Canda Doni padaku. Takut. Yang sangat kutakutkan adalah membuka bicara dengan seorang perempuan. Perempuan dengan wangi tubuh itu, perempuan dengan pundak kaku itu, perempuan dengan senyum manis itu. Iya, memangnya lagi mikir apa sih, Mas? Dari tadi memang kayak kurang suka gitu sama aku. Anu kok lagi anu? Ya Tuhan, kenapa ya kok malah anu aja mulutku ini? Jawabku sengaja agar membuat mereka semua tertawa. Jangan grogi, Bung. Santai aja lah. Teriak temanku paling depan, menambah kencang tawa kami. Enggak kok, Mbak. Gua asik-asik aja kok. Ucapku lagi. Aku sengaja membuat mereka tertawa. Aku tidak ingin kegelisahanku tersirat dan terasa pada teman-temanku. Biarlah diriku saja yang merasakan, merasa sebagai manusia pujangga, duka dan lara. Entah sampai mana dan dari mana perjalananku, bahkan titik-titik spot tidak aku ingat. Tidak aku ingat dan tidak aku abaikan dalam buku diari ini. Aku hanya jalan dan jalan agar diriku cepat sampai di perjalananku ini. Perjalanan sang pujangga, perjalanan sang pemuja cinta, perjalanan puncak akan rasa. Cepetan, Bung, jalannya. Kita keburu gelap loh kalau lo kayak siput gitu. Teman-teman udah jauh tuh di depan lo. Ucap Doni padaku. Andai kau merasakan beban di pundakku, aku yakin engkau pun akan merayap bagaikan siput yang sangat kelelahan. Oke, Bung, tenang saja. Masa gua kalah sama Patricia? Ucapku pada Doni, sembari menggoda perempuan di depanku itu. Sampailah diriku di tepian Ranukumbolo, sang telaga para dewa. Kami mendirikan tenda memasak dari kompor canggih Doni, serta diriku yang tetap menorehkan tinta pena di buku diari ini. Menorehkan bait demi bait, larik demi larik, akan duka dan rencana yang aku anggap mulia. Setiap gerak langkah kaki kami, kuabaikan dalam sajak cinta dari seorang pujangga lara. Steve, bisa kesini? Aku minta tolong benerin resleting jaketku dong. Pinta perempuan itu padaku. Andaikan perempuanku yang juga di sana seperti ini, selalu manja padaku, selalu meminta pertolonganku, aku pasti akan menjadi lelaki terbahagia di dunia. Namun, perempuanku yang di sana hanya melihatku akan semua hartaku, melihatku dari kilau cat mobilku, melihatku dari klimis bajuku dan juga klimis dompetku. Aku sebagai lelaki sebenarnya sangat simpel saja. Aku hanya ingin dijadikan yang nomor satu. Aku hanya ingin diminta pertolongan. Aku hanya ingin kau para perempuan bermanja-manja padaku. Larut dalam anganku. Hei, cepet dong. Masa malah bengong gitu? Ucap Patricia lagi padaku. Oke, tenang saja. Gue bisa kok benerin sletingnya. Cuma gue... Kenapa, weh? Tolongin, buka aja. Orang memang gak bisa dibuka gini kok. Cuma gak usah ngeres otaknya. Ucap Patricia padaku sambil tersenyum. Kuhampiri perempuan itu, ku pegang kerah jaketnya. Kupaksakan resleting itu agar terbuka. Terbuka tanpa memperlihatkan keindahan di dalamnya. Gemetar terasa. Tangan ini tidak pernah sekalipun membuka paksa dari penutup dada. Dada bidadari yang entah dari mana. Sret! Terbukalah resletingnya.
Dan aku hanya bisa tersenyum, merasa senang karena dianggap menjadi lelaki yang benar-benar lelaki. Andaikan saja aku dapat memilih, akan aku pilih perempuan pendaki guna melengkapi kehidupanku. Buku diari Steve sudah tidak ada catatan lagi, sejauh itu saja. Namun aku bisa menceritakan apa yang kami lakukan di Ranukumbolo dan selanjutnya. Oke. Aku memperhatikan Steve, sangat bahagia waktu itu. Tidak ada bekas kesedihan yang terlihat di raut wajahnya. Bahkan aku melihatnya terkesan bahwa Steve itu sudah melupakan semua beban hidupnya. Wah, ini anak memang perlu asupan perempuan sepertinya. Kejadian membetulkan resleting Patricia, seakan menyapu kenangan akan semua beban di pundak sahabat malangku ini. Semoga dengan basuhan serta dingin segar Ranukumbolo, dia akan kembali ceria dan kembali seperti sedia kala. Maaf Steve, maafkan temanmu ini, teman yang akan membuka diarimu, teman yang akan selalu mengenangmu akan keberadaanmu sebagai salah satu pengagum Mahameru, sang raja Gunung Jawa. Ku ingin memang sahabatku ini merasakan kebahagiaan, walaupun aku tahu aku tidak akan mampu bila diriku ada di titik itu. Sebuah titik di mana semua akan menguras tenaga, bahkan semua keegoisan tidak akan mampu untuk menghapus, bahkan melenyapkannya. Iya, rasa sedih. Andaikan bumi tidak lagi bundar, andaikan warna tidak lagi berwarna, bahkan andaikan lautan tidak menampakkan gelombangnya, semua tetap akan menggambarkan kesedihan. Ayo Bung, kita makan. Biar gak kurus itu badan lo yang gembul itu. Ucapku pada Steve. Anggukan kepala. Iya, hanya anggukan kepala dengan model dugunya itu yang diberikan kepadaku. Semua aku berikan hanya untuk membantumu, wahai sahabatku. Semua aku berikan agar kau tahu bahwa ada seorang Doni di sampingmu. Setelah makan, kami semua saling bercengkrama, membicarakan masa depan setelah kami tempuh dunia perkuliahan dan dunia dengan semua keangkuhan. Selana cutbraiku telah basah karena embun Mahameru. Butiran embun telah berubah menjadi salju bagaikan kristal yang turun dari surga. Lu gak dingin Bung? Itu ada sebat kalau lu mau. Aku sebenarnya tahu kalau Steve itu tidak merokok, sebab aku sendiri yang mengantarkannya untuk check up di unit radiologi di salah satu rumah sakit sebelah kampusku. Tapi siapa tahu dia akan menghisapnya. Aku berharap bisa menghilangkan duka lara di dadanya. Bujuk rayu hanya aku lakukan agar dia selalu bahagia, karena hanya itu yang bisa aku lakukan baginya. Pagi pun memberikan kenangan indah pada kami. Sinar fajar terlihat di celah belahan sang Ranukumbolo ini. Pengalamanku pertama kali ini di Ranukumbolo pagi itu sangatlah indah. Ayo kita teruskan perjalanan kita, Bung. Sudah lumayan dekat nih sepertinya. Ucap Steve padaku. Aku memang belum pernah menaiki Semeru. Namun aku sadar kalau puncak masih jauh dan sangat jauh. Kenapa dia mengatakan dekat padaku? Aku bersihkan bekas sampah kami, aku memasukkan ke tas sampahku. Aku rapikan semua peralatanku dan kami melakukan perjalanan pagi itu. Perjalanan menuju pos Semoro Kandang. Yang ada tanjakan cintanya itu, serta melewati Ororo Ombonya. Aku yang tetap berada di posisi tengah, melangkahkan kakiku seraya memandang terus ke depan. Ada seruan kecil dari belakangku. Bung, jangan sampai lo lihat ke belakang. Ntar lo gak punya pasangan sejati lo. Suara Steve yang masih seperti kemarin. Oke Bung, gua gak akan menoleh ke belakang. Pantangan juga sih buat gua. Dan harusnya lo lihat ke belakang. Jawabku sambil menyindir Steve. Perjalanan kami mulai tanpa banyak rintangan. Hanya ocehan dan guyonan receh yang kami lakukan untuk mengusir rasa pegal di badan. Sekitar kurang 1 jam, kami melewati tanjakan cinta dan
padang sabana yang penuh dengan ilalang. Pohon perdu memanjakan mata kami, karena pada bulan itu bunga nan indah disuguhkan dari tanaman itu. Indah, namun... Woi Bung, jangan sampai tergores atau lo makan bunga itu ya. Bisa mampus lo. Teriak teman kami yang paling depan. Emangnya tumbuhan apa, Mas? Kok aneh bisa mematikan begitu? Tanya Patricia kepada temanku. Loh, kamu belum tahu ya? Itu Verbena brasiliensis, Mbak. Ucap ketua rombongan kami dari depan. Kami memilih jalur bawah ketika berada di cemoro kandang dengan kecantikan bunga verbenanya. Pegal dan sakit mulai terasa di jemari kakiku. Namun semua sudah terbayar. Terbayar separuh dengan keindahan bunga yang katanya mematikan itu. Siang hari kami sudah mulai menemukan pepohonan tinggi dengan trek jalan yang wah, ama plus jing, amazing. Tertawa bila aku ingat kata itu. Karena kata itu tidak setenar sekarang, atau sekarang pun tidak akan terkenal bila kata itu tidak diviralkan oleh anak atau bahkan cucuku kini. Cemoro kandang sangat membuat aku terpesona akan setiap tiang pancang dari tingginya payung hutan. Aku ingin ku genggam tanganmu, wahai sahabatku. Aku ingat lagu itu dinyanyikan oleh salah satu penyanyi itu, yang terasa riang namun menyuguhkan kebimbangan. Kebimbangan akan kehilangan sebuah persahabatan. Sudahlah. Akan aku ukir ini sebagai suatu ketidakberdayaanku. Maafkan aku, sahabat. Akan kulupakan keluh kesahmu pada tulisan ini. Tulisan Doni, sahabatmu yang tidak pernah menganggapmu mati. Si Steve di mana, Bung? Kok nggak kelihatan? Ucap ketua rombonganku. Terkejut aku bukan main. Bahkan Patricia pun tidak kuasa menahan terkejutnya. Padahal tadi aku tuh masih ngerasa loh kalau di belakang ada Steve. Ucap Patricia kebingungan. Hilang. Temanku, sahabatku hilang entah kemana. Dan hanya bingungku dan bingung-bingung berjuta bingung semua sahabatku di sini yang mencari keberadaan Steve. Apakah tak ada kejanggalan? Tentunya masih banyak kejanggalan itu yang harus aku ungkapkan dari setiap gores tinta di buku diari itu. Siap. Apakah sesiap ini diriku, wahai sahabatku? Tetap aku coba melihat, membuka semua lembar diari ini. Kapan dan kenapa bukumu ini ada padaku, wahai temanku? Akan tetap aku tuliskan dalam torehan tinta penaku, wahai sahabatku. Di mana? Kemana dia, Mas? Ucap Patricia, menambah kepanikan kami berlima. Tenang. Aku akan berusaha mencari cara agar kita bisa ketemu sama Steve. Ucap seseorang mengagetkan kami. Seseorang teman yang bernama Suko, inilah yang meredakan sedikit kegusaran dan kepanikan kami. Tenang. Saya akan berusaha mencari cara agar bisa bertemu dengan teman kalian Steve. Ucap pemuda yang kebetulan berada di base camp siang itu. Suko, nama saya Suko. Aku dari kota sini, Mas. Ucap pemuda itu. Aku lihat dari penampilannya, aku yakin bahwa dia adalah pendaki yang cukup berpengalaman di Gunung Semeru ini. Dan aku yakin bahwa sahabatku dapat kami temukan. Mas, Mbak, tolong kita berdoa saja ya. Yang aku tahu, Temas Mas sudah dibawa pergi sama... Ucap Suko tidak melanjutkan bicaranya. Woi, jangan asal bicara kamu. Mencari saja belum kamu lakukan. Kau sudah berani kamu bilang kalau teman kami. Apa yang akan kau ucapkan tadi? Aku marah pada Suko yang tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang membuat aku gusar. Begini, Mas, kita harus berdoa selalu. Bukankah berdoa itu bagus buat kita semua dan bagi teman Mas yang hilang itu di Kalimati? Di Kalimati gimana, Mas? Kita kan ada di sini sekarang. Kok sekarang mutar ke Kalimati segala? Ucap Patricia juga tidak percaya dengan apa yang diucapkan Suko. Iya, teman kalian ada di Kalimati saat ini. Namun tenang saja, mungkin dia sedang ingin menyendiri. Tambah Suko meyakinkan kami. Terus kami bagaimana sekarang, Mas? Masa harus ada di sini tanpa mencari Steve? Ucapku sekali lagi,
menanyakan apa yang harus kami lakukan. Begini saja Mas, Mbak. Kalian buka tenda saja di sini, bermalam di sini semalam. Kalian tidak perlu melanjutkan perjalanan ke atas sebelum temannya Mas yang hilang itu ditemukan, ucap Suko padaku. Tidak terasa siang cepat digantikan malam. Dengan turunnya embun yang kian pekat akan rasa kelam, kami mendirikan tenda di sini guna menuruti apa yang dikatakan oleh Suko. Suko adalah salah satu pecinta alam dan relawan dari kota ini, kota di mana Mahameru berada. Dia juga mapala di salah satu perguruan tinggi keguruan di kota Malang. Tentunya dia lebih paham akan jalur di Semeru ini. Kalau kalian ingin turun ke bawah, tolong jangan sendiri ya. Harus bawa temen ya. Siapa tahu kalian pengen buang hajat atau yang lainnya, ucap Suko sekali lagi, menambah teka-teki tentang dirinya. Mas, kamu ini manusia kan? Tanya Patricia lagi kepada Suko. Mbaknya ini lucu ya. Aku ini ya manusia toh Mbak. Aku ini pemuda desa. Aku mahasiswa di universitas loh Mbak, jurusan pendidikan. Sebentar lagi aku akan wisuda dan memakai gelar dokter andus. Mungkin setahun lagi aku akan nikah dan punya anak Mbak. Ucap Suko, menerangkan siapa dia dan biodatanya kepada kami seraya tertawa. Memang di era 80-an tidak banyak pendakian di Semeru, hanya beberapa orang saja. Maka tidak heran kalau kami hanya bertemu dengan Suko dan 4 orang teman lainnya dari Malang. Pokoknya kita tunggu saja sampai pagi. Kita tidak boleh gegabah mencari di malam hari. Terlalu beresiko soalnya, ucap Suko sekali lagi sambil membuat perapian di samping tendanya. Malam penuh rasa akan penantian. Aku Doni akan berusaha mencarimu nanti temanku, ketika mentari pagi telah membersihkan kabut di setiap rongga Semeru ini. Itu janjiku temanku. Sempat aku dengar beberapa teman saling bercengkrama dan saling membicarakan rencana penelusuran dan pencarian Steve pagi nanti. Namun, aku tidak sanggup untuk berkumpul dengan mereka. Hanya air mataku ini yang menemani aku sepanjang malam. Memang Mas sudah sering ya naik ke Semeru? Ya lumayan lah Mbak. Kalau liburan habis final biasanya kita kesini, balas Suko dari pertanyaan Patricia. Aku dengar itu dari luar tenda dan diriku yang ada di dalamnya. Apakah banyak ya Bung yang tersesat di sini? Terus biasanya karena apa? Tanya temanku dari Bandung kepada Suko. Sebenarnya Semeru tidak semenakutkan yang kalian pikirkan. Di sini sama layaknya dengan gunung-gunung yang lainnya. Asal kalian mengikuti aturan yang sudah diberikan waktu pendaftaran di pos pertama itu, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa dengan kalian. Jawab Suko sekali lagi, menenangkan hati kami yang sangat gusar. Pagi masih sangat lama kala itu. Sebagian teman sudah banyak yang tidur guna mempersiapkan tenaga untuk pencarian pagi esok. Hanya Patricia saja yang aku dengar masih bercakap-cakap dengan Suko malam itu. Malam yang penuh bintang, malam yang penuh tidak nyaman. Di bawah itu apa ada namanya, Mas? Tanya Patricia kepada Suko. Iya, di bawah adalah sumber manik. Biasanya kita menggunakannya sebagai tempat buang hajat. Dan ya, kalau ada dan kalau keluar airnya dari sumber itu, kita bisa ambil dari situ. Cuma ya jangan sekarang, Mbak. Takut ada binatang buas. Tambah Suko memberi peringatan kepada Patricia. Malam semakin larut, namun mataku tidak dapat kupejamkan. Aku Doni, si Raja Rimba cengeng, umpat dari dalam hatiku pada diriku sendiri. Aku keluar dari tenda hanya sebagai cara melepas untuk kecemasanku yang semakin lama semakin memuncak. Sebentar lagi ada rombongan dari bawah, Mas, Mbak. Tolong tidak usah disapa ataupun dihiraukan. Ucap dan pinta Suko padaku, yang bahkan masih berdiri di dekat perapian itu. Kaget dengan apa yang diucapkan, namun aku berusaha tidak bertanya macam-macam. Kududukan tubuhku di dekat perapian agar semua hangatnya merasuk di setiap relung jiwa.
Benar saja, selang beberapa menit, aku melihat ada sekitar 15 orang dari bawah membawa sebuah bungkusan besar. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka merupakan porter yang sengaja membawa peralatan untuk penelitian di Semeru? Ku bebaskan. Ayo bebaskan dia. Sekelompok orang menyerukan semua kata-kata yang tidak aku mengerti. Suko mulai beranjak dari tempat duduknya, entah dia mau melakukan apa pemuda itu. Menengo, ojo sampai ganggu koncolan koncoku. Ucap Suko entah kepada siapa. Ditebasnya Edelweiss di sisi kanan kami yang tidak aku tahu kenapa bisa tumbuh di sini. Bukannya bunga itu hanya tumbuh di ketinggian sana. Dibakarnya dupa yang wangi nan semerbak menyeruak di seluruh hutan cemoro kandang ini. Mencekam, udara mulai tidak memberi timbangan manis pada kami. Udara mulai meliukan hembusannya melalui kami. Kencang, dan lama-kelamaan semakin kencang dari arah utara menuju puncak Semeru. Grrrr, duar. Sang Mahameru mengeluarkan suara bisingnya, suara batuknya, dan suara yang maha dahsyat berkali-kali kami dengar beserta ledakannya. Kembali lagi aku melihat kelompok orang dari bawah berlarian sambil mengucap kata, Mangan, mangan, mangan. Apa yang dimaksud dengan kata itu? Suko yang dari tadi santai dan sangat tenang, sekarang dia seperti ketakutan. Ketakutannya yang entah kenapa, aku pun tidak tahu akan apa yang ada di dalam benaknya. Maaf, tolong panggilkan semuanya. Suruh bangun dan berkumpul di sini. Ayo keluar semua dari tenda. Ucap Suko sambil berteriak kencang, menambah kepanikan aku, Patricia, dan semua orang yang kami kenal. Apakah hanya ini? Apakah sudah keluar semua teman-teman kalian di tenda? Iya mas, sudah keluar semua. Jawabku penuh cemas dan tanda tanya. Rong-rong asem, jayane menungso, kang maha kuwasa, lemah tekani raga, surya tekani nyawa. Landhep jagat-jagati menungso, ojo landhep marang jagat demit sing gawa ala lan lara. Rapalanku rapalan donga, dongane anak saka bapak biyunge. Gusti Pangeran Maha Agung, agunge marang anakmu Suko lan sak kekancane. Ojo ndemok, ojo nggodha, panganen sing kudu mbok pangan, untalen sing kudu mbok untal, cecepen sing kudu mbok cecep. Mung ojo sampai ngrusak-ngrusuk jabang bayiku teko alam donya. Demit dadi demit, menungso tetep no menungso. Badanku gemetar tatkala melihat Suko merapalkan mantra itu. Apakah dia benar-benar seorang mahasiswa yang katanya generasi akademik? Tapi kenapa dia bagaikan sudah hafal di luar kepala setiap ucapan mantra itu? Duh, Doni, kenapa kamu yang anak metropolitan begitu dangkalnya akan semua ini? Apakah aku harus menambah pengetahuanku sebagai seorang aktivis dan pecinta alam? Dalam ketakutan dan kegentingan yang mencekam, kami semua orang di kelompok kami saling berpegangan tangan sambil terus berdoa agar keselamatan kami selalu dilindungi oleh Tuhan. Sekarang kalian semua, apapun yang terjadi dan kalian lihat, tolong tetap diam dan jangan bergerak, walaupun apapun yang terjadi, ya. Ucap Suko pada kami dan terus menatap tajam ke arah kami semua satu persatu. Tidak terkecuali Patricia yang gemeter ketakutan. Di kejauhan aku lihat temanku Steve dibopong oleh kelompok orang dari bawah itu. Temanku dibawa ke atas. Woi, itu temanku, tolong bantu. Ucapku dalam kekhawatiran, kebingungan, dan ketakutan. Jangan mas, jangan coba-coba lepas genggaman tanganmu ini mas. Tetap konsentrasi dan berdoa. Kata Suko seraya meneriakkan suaranya padaku. Takut, aku sangat takut. Bahkan aku melepas genggaman tangan di antara kami saja, aku tidak berani. Tidak berani menanggung resiko bila terjadi apa-apa pada kami semua. Mereka sudah pergi. Tetap hati-hati ya mas, mbak. Jika ada apa-apa, apapun itu, tetap tenang. Jangan gegabah. Ucap Suko menganjurkan kami tetap waspada. Itu tadi siapa mas? Tidak perlu tahu mbak siapa mereka. Yang terpenting, ayo kita cari teman kalian Steve. Jawab Suko kepada kami semua. Kami melepaskan genggaman tangan kami berdoa sekuat dan sebisanya
agar tetap berani dan tabah menghadapi keanehan penuh tanda tanya ini. Suko pun menyuruh kami mengikuti setiap langkahnya. Malam yang sangat berbeda, malam yang penuh kekhawatiran, malam yang penuh tanda tanya, mencekam saat itu, sangat amat mencekam. Kami mencari dan terus mencari. Kemanakah kau sahabatku? Di manakah kau Steve? Benakku penuh tanya akan di manakah keberadaan kamu saat ini. Jalanan miring semakin mengecil di depan kami. Tapak-tapak manusia tidak terlihat di bawahnya. Hanya tanaman perdu seakan mencegah kami melangkah. Benarkah kami harus melalui jalur ini? Lagi-lagi tanyaku yang tidak sempat aku utarakan kepadanya. Iya, pada Suko, pemimpin dan pencari jejak di belantara Semeru ini. Cukup lama sampai pada akhirnya sesuatu yang bahkan aku tidak berani lihat, mengingatkan pun aku tidak kuasa. Hanya di diarimu ini, kawanku, aku lukiskan perasaanku yang kian mendalam. Rasa yang mendalam akan semua kesedihan, kesedihan dariku Doni sahabatmu. Aku lihat dengan tangisku dan jeritan kami semua. Kau sudah tergantung di atasnya, kawan. Di atas kokohnya dahan batang pohon yang rindang. Sangat sakit nampak raut di wajahmu. Sampai kakiku lemas tidak berdaya menyaksikan kejadian itu, kawanku. Kenapa? Kenapa kau tega dan berani melakukan semua ini, kawan? Bukankah masih ada aku dan masih ada kami yang siap menghibur kamu di kala sedih, menguatkanmu di kala lemah, dan menyertaimu di kala kau butuh akan semua hal yang kau ciptakan. Tenggorokanku pun tidak mampu berteriak. Jantungku seakan berhenti berdetak melihat keadaanmu. Semurah itukah kehidupan? Tangisku tidak terbendung. Ragaku layu melihatmu. Aku hanya ingin melihat kamu tertawa. Tapi kenapa? Kenapa kau suguhkan duka? Kenapa ini bisa terjadi? Ucap gagu Patricia dengan tangisnya. Patricia pun diam 1000 bahasa, tidak mampu berbicara melihatnya. Oh Tuhan, tabahkanlah hatiku dan semua temanku. Siapa? Siapa yang tidak terguncang hatinya dengan apa yang kami saksikan ini? Siapa? Tubuhmu kaku tidak bernyawa. Mata itu menyaksikan kesakitan yang luar biasa. Tanganmu menggenggam, bagikan keinginan yang tidak pernah dan tidak kuasa kau dapat. Bahkan mulut itu tetap menjulurkan lidah yang kau buat merasakan nikmatnya makan soto kemarin, kawanku. Sudahlah, ini sudah takdir dia, takdir temanmu itu. Mari kita turunkan. Ucap Suko pada kami. Ucap Suko yang melihat kami ketakutan dan penuh tangisan. Bukannya kita harus menunggu petugas evakuasi dulu, Mas? Biar kita tidak dapat masalah. Tanya temanku satu fakultasku kala itu. Sesuatu yang tidak berani aku lakukan akhirnya terlontar dari mulut Suko. Foto saja dengan kodakmu. Nanti foto itu yang bisa kita gunakan sebagai saksi bila sampai pos bawah. Karena tidak mungkin kita membawanya. Kita harus menguburkannya segera di sini. Kasihan temanmu bila harus. Ucap Suko menganjurkan semua itu. Apakah tidak bisa evakuasi dan kita bawa ke pos bawah, Bung? Tanyaku pada Suko dan teman-temannya. Bila meninggalnya karena kecelakaan wajar, kita wajib membawanya ke bawah, Mas. Namun kalau seperti ini, apakah kalian tidak kasihan dengannya? Mati karena gantung diri. Ucap Suko sekali lagi meyakinkan kami. Sudahlah, yang penting kita turunkan dulu saja. Ucapku lagi kepada teman-teman. Siang pun memamerkan gelisahnya. Tidak kuasa hati ini, tidak mampu tangan ini. Maafkan aku, kawan. Diturunkanlah tubuh kawanku itu dan sahabat kami. Sahabat dalam keluh kesah kami. Hanya diriku dan Patricia yang memandang serta melihat proses penurunan jasad itu. Iya, jasad yang kaku dan membiru, Steve. Wes, apa sudah kalian ambil gambarnya? Sekarang juga kita harus menguburkannya bersama-sama. Perintah Suko lagi pada kami. Surya tidak terasa menukik di ufuk barat.
bagaikan burung cahaya yang masuk ke dalam kawah candra di muka. Sesenggukan masih terdengar di mulut Patricia. Aku tahu dan paham akan apa yang ada di dalam dadanya. Dia, Patricia, mendapat pengalaman buruk di waktu pertama kalinya. Pertama menitih jalur Mahadewanya, jalur Mahameru. Kami kuburkan temanku, kami kuburkan dia di bawah batang tumbuhan itu. Tumbuhan cemara yang akan selalu melindungimu dalam pelukan. Aku menangis merasakan sesak dada ini. Rasa sakit bercampur lara selalu menggelayutiku. Bagaimana aku bercerita kepada semua orang yang menunggumu di sana, menunggumu di rumah indah nan nyamanmu itu? Sanggupkah aku berbicara jujur akan kondisimu saat ini? Hanya lantunku akan semua kesedihan hingga aku menunggumu tanpa harapan. Sore itu setelah kami melakukan penguburan, kami langsung turun ke Ranukumbolo agar kami bisa beristirahat dan mendirikan tenda di sana. Perjalanan yang cukup singkat kami lakukan, hanya sekitar kurang lebih dari 2 jam kita sampai di Ranukumbolo. Kami mendirikan tenda, kami membuat perapian, kami memasak semua perbekalan kami dengan bumbu-bumbu kesedihan yang teramat mendalam. Tenang mas, kita harus bicara sejujurnya nanti di bawah kepada petugas pos jaga. Apa yang terjadi di atas? Ucap Suko menghampiriku, seraya menyodorkan rokoknya. Jangan Bung. Aku tidak mau nama temanku jadi aib bagi dirinya maupun keluarganya. Benar Bung, kita harus rahasiakan hal ini dari khalayak ramai. Tak baik juga bagi kita semua para pecinta dan relawan gunung. Ucap salah satu teman dari Bandung. Memang hanya kami yang tahu akan kejadian ini. Kejadian yang kami saksikan bagai mimpi di Kalimati. Aku, Patricia, 2 teman satu fakultasku, 2 orang relawan dari Bandung, serta Suko dan 3 temannya dari Universitas di Malang. Hanya kami ini yang akan menjaga rahasiamu, wahai kawanku. Semalam penuh kami tidak dapat memejamkan mata. Semalam penuh kami diliputi duka. Hanya pertanyaan dan jawaban yang entah dari mana kebenarannya. Karena semua orang dari kami tidak bisa dan tidak mampu menyuguhkan kebenaran. Hingga ku dengar dentingan gitar dari tenda seberang. Dentingan yang memecah kesunyian malam. Malam di mana hanya kesunyian yang menjadikan teman-teman dari setiap manusia tanpa angan. Satu persatu dari kami merebahkan tubuhnya, memberikan kesempatan bagi tubuhnya untuk melepaskan semua urat yang menegang. Tinggal diriku seorang yang terbangun akan malam. Tak hanyalah bintang tanpa bersinar. Mas Doni, aku mau istirahat dulu ya. Tolong jangan jauh dari kami. Ucap Patricia padaku. Iya mas, kalau bisa kamu juga tidur juga. Biar besok pagi kita bisa langsung turun ke Ranupani. Ucap Suko agak mencemaskanku. Aku tahu kawan, kalian cemas dengan keadaanku. Tapi tenang saja, aku masih mampu mengontrol diriku. Terima kasih. Jawabku menenangkan mereka. Dinginnya malam diselimuti kabut. Tiba-tiba aku lihat temanku Steve merangkak dari dalam semak itu. Aku takut setengah mati melihatnya. Apakah dia Steve? Tapi kenapa dengan wajahnya? Wajah yang rusak bagai habis digerogoti anjing hutan. Salah satu matanya hilang serta mengeluarkan darah kehitaman. Mulutnya tetap menjulurkan lidahnya yang tidak nampak merah lagi. Liur itu selalu menetes bagai cairan nanah. Bahkan hidungnya mengeluarkan ingus hijau pekat. Kenapa kau nampakkan wajah seperti ini, temanku? Kenapa bau yang kau keluarkan seharum bangkai? Takut, jijik, namun aku tetap kasihan padanya. Semakin lama semakin mendekat dia padaku. Mandek, ojo mbok terusno. Alammu beda karo alamku lan konco-koncoku. Balik saiki. Ucap Suko tiba-tiba menyadarkanku dan ada di sampingku. Kenapa dia hidup? Apa memang aku tak? Ucapku terbata-bata melihat Steve atau apa yang menyerupai dengannya. Bukan mas, dia bukan temanmu itu. Dia adalah awer-awer atau sebangsa demit hutan yang selalu menarik perhatian dan nantinya akan menyesatkan korbannya.
Ucap Suko seakan sangat memahami seluk-beluk perdemitan. Malam berganti pagi, sang surya tidak segan mengusir kabut kelam. Hangat mulai menyuguhkan keindahan akan semua sejauh mata memandang. Ayo, kita cepat cabut tenda dan bersihkan bekas perapian kita. Aku pengen pulang. Pinta dan rengek Patricia. Dia, Patricia, adalah perempuan yang teguh dan teduh. Tidak ada sedikit pun rasa kesal akan payah padanya. Semangat, Bung. Ayo kita pulang sekarang. Ucapku kepada mereka semua. Aku berusaha tegar pagi ini. Aku berusaha merencanakan pengakuan tentang keadaan temanku Steve. Pengakuan penuh kebohongan. Jalur demi jalur kami lalui, trek kami libas dengan langkah cepat kami. Tidak aku biarkan mataku memandang ke belakang, tidak aku biarkan ingatanku mundur ke belakang. Aku bertekad menuakan jawaban tanpa kebenaran. Sekitar 4 jam kami turun, entah kenapa lama sekali. Padahal kami gunakan jalan cepat kami. Jalan bagaikan semut menemukan gula. Di akhir perjalanan kami di gerbang Semeru, sekali lagi Suko berbicara aneh, penuh dengan makna. Seumpama hidupmu hanya sehari, aku akan selalu berarti bagimu dan bagiku. Aku akan memberi tanpa melukai. Aku akan mengangkat kalian tanpa mencelakakan. Aku akan berubah jadi apapun yang kalian inginkan. Asal satu, kalian bahagia. Ucap Suko dengan tetes air mata. Sontak kami semua berangkulan, saling memberi kehangatan, saling memberikan kekuatan, dan saling memendam rahasia di balik tentang tumbuhan yang menjulang. Terima kasih teman. Tanpa kalian aku tidak akan sekuat ini menghadapi hilangnya yang teramat menyakitkan. Di pos 1 Ranupani, kami langsung mengabarkan teman kami yang hilang. Hilang tidak tentu arah. Kami di pos itu ditanya apa dan kenapa sebagai satu kesatuan sebab tentang akibat. Kami mengatakan, teman kami hilang. Sampai petugas dibantu masyarakat sekitar mencari keberadaan temanku yang bernama Steve. Kami menghabiskan waktu selama 2 hari di sana, dan tetap dengan rasa cemas dan was-was. Kabut kebodohan dan kebohongan kami terungkap setelah lepas dari 2 hari. Kalian saya sarankan, mendingan pulang saja ke arah asal. Nanti kalau ada kabar akan kami beritahu. Dan tolong kabari orang tua teman kalian Steve kalau anaknya masih dalam pencarian. Ucap petugas pos tersebut. Ingat, selalu berdoa dan waspada bila ada di hutan rimba, karena kau tidak akan tahu apa yang akan membunuhmu ataupun apa yang akan menyelamatkanmu. Ucap tambahan dari petugas pos tersebut. Badipo pun seakan cemas waktu menemui kami, dan beliau berbisik kepadaku. Wes tak peringat noyo koncomu iku. Maaf Mbah, aku kurang mengerti dengan bahasa Mbah. Sudah, sekarang kalian bali wae. Pulang saja ke asal masing-masing. Biar Mbah dan Bapak petugas yang akan mengurus teman kalian itu. Mengurus? Mengurus apa? Apa yang akan dia urus? Pertanyaanku yang tak dapat jawaban darinya yang mengetahui seluk-beluk Mahameru. Siang setengah sore kami lanjutkan ke pangkalan jeep untuk bergegas meninggalkan Ranupani ke stasiun Malang. Kami dapat tumpangan gratis dari mobil petugas di sana. Di perjalanan itu, aku coba menahan tangisku. Di kejauhan aku lihat dengan jelas di tanah berpasir itu. Aku melihat Steve sahabatku melambaikan tangannya kepadaku. Lambaian tangan yang menandakan perpisahanku dengannya. Lambaian tangan bila saatnya nanti. Sudah lihat dia, Mas? Tolong ikhlaskan saja ya, biar dia tenang di sana. Ucap Suko yang duduk di sebelahku. Dia tadi berbisik padaku. Bila waktunya tiba, dia berjanji akan membuat bapaknya bersimpuh dan bertekuk lutut padanya, pada dia yang moksa di Mahameru. Tambah kalimat itu dari Suko. Apa kau tahu, Bung? Dia senang ataukah sedih saat ini? Tidak dapat aku jawab, karena aku bukan Tuhan. Aku tidak bisa menentukan segalanya. Atau aku tidak mampu untuk mengatakan hal yang belum pernah dilalui waktu.
Semua perbincangan kami lakukan seakan-akan tidak ada apa-apa yang terjadi kepada kami. Hingga keramaian pasar tumpang menandakan kami sudah dekat dengan kota Malang. Keramaian pasar tumpang dengan pertelon atau simpang tiganya, dan disertai tugu-tugu tapal batasnya. Selang 2 jam kami sampailah di stasiun kereta api. Mas, kalaupun ada apa-apa, jangan sampai kau membocorkan kejadian di atas. Tetaplah jadi manusia yang benar-benar menjadi manusia. Ucap Suko dalam perpisahan kami, dan kami pun menaiki kereta malam itu. Aku, Doni, masih tidak percaya. Aku tidak percaya kini harus pulang tanpa dirimu, sahabatku. Ayo mas, kita pulang. Ucap Patricia padaku. Kulihat ia masih menyeka air matanya. Sebelum masuk ke stasiun, kami mengantar Patricia, teman perempuan kami, naik angkutan dengan kode AG biru itu menuju terminal bus dan pulang ke kota Semarangnya. Mas, saya balik dulu ya. Iya, kamu hati-hati ya. Tak banyak yang dikatakan Patricia. Yang kulihat guncangan hebat hatinya dan peluh yang masih menetes dan berusaha ia seka agar tidak mengalir. Aku masuk ke dalam stasiun, masuk di antara ramai ocehan manusia dan aktivitasnya. Suara pedagang asongan dan pengamen jalanan serasa mengucapkan salam perpisahan. Bung, mari kita berjalan ke dalam. Habis ini kereta kita datang. Iya, mari Bung, mari. Jawabku singkat, sesingkat nasib dan jalan singkat yang ditempuh oleh Steve di Mahameru. Kenapa, Steve? Kenapa kau lakukan ini semua padaku, sahabatku? Sekuat tenaga aku menghiburmu, sahabatku. Peluhku kembali menetes, seirama air hujan yang membasahi jalanan. Air hujan pun seraya mengisyaratkan bahwa aku, Doni, merasa kehilangan. Kulupakan tangisan bersama hujan. Ayo kita pulang. Ucap salah satu temanku mengajakku memasuki Repon. Aku lewati sekumpulan orang hilir mudik dengan kesibukannya. Suara lokomotif menyapu telinga kami. Suara itu mungkin mampu meredam telinga kami, tapi tidak hati kami. Hati kami yang masih berkobar dan berteriak, "Ya Tuhan, maafkan kebohonganku. Maafkan ketidakkejujuranku. Maafkan ya Tuhan." Bung, ayo kita masuk kereta. Iya, ayo kita pulang. Jawabku masih dengan sesegukan. Kami menaiki lokomotif tua itu. Iya, seperti katamu kemarin, kawan. Kotak besi yang bertarif ekonomi. Murah, seperti tarif Kopaja Borok yang kau naiki setiap hari itu. Kami terlelap, kami sangatlah kelelahan. Bukan hanya badan yang lelah di diri kami, tapi jiwa, emosi, dan duga tangis air mata membuat lengkap kelelahan di diri kami. Tiba-tiba, "Hei, Bung, lu kenapa? Jadi lagi kok lemah?" ucap seseorang. Suara itu tidak asing. Suara itu dari belakangku. Suara seseorang yang sering bercanda denganku. Perlahan aku pun melihat ke belakang. Aku tidak percaya. Aku tidak kuasa menahan tangisku. Aku tidak sanggup mengucapkan satu kata pun. Hanya tetesan air mata yang aku rasa. "Gak usah cengeng lo. Usap air matamu, Bung. Gua gak suka ditangisin. Selamat tinggal, sahabatku." Ucap dia seperti itu. Iya, dia, sahabatku Steve di lorong kereta api itu. Tapi kenapa kau menampakkan wujud itu, temanku? Wujud yang membuat aku takut. Kau masih memakai tali yang melingkar di lehermu. Matamu hilang satu. Aku menangis melihatmu. Dan... "Bung, woi, Bung Doni, Doni." Suara yang ramai, sangat ramai memenuhi telingaku. Tiba-tiba, semerbak bau balsem menusuk hidungku, sampai mencekik ke tenggorokanku. Aku membuka mata. Aku sudah dikelilingi banyak pasang mata di sana. Banyak mata yang memandangku penuh khawatir. Sial. Ternyata hanya mimpi aku bertemu dengan sahabatku Steve. Kuusap bola mataku dan muka kusutku. "Ini, Bung, minum dulu. Kau tidak apa-apa kan, Bung?" Tidak, Bung. Aku tidak apa-apa." Ucapku masih terbata-bata karena mimpi tadi. Spontan air itu kuteguk dan habis seketika. Aku yakin aku tidak haus, tapi entah kenapa aku seperti orang kehausan dan kepanasan. Tiba-tiba,
Sudah Mas, sudah. Ikhlaskan saja ya. Itu jalan yang dia pilih. Jangan salahkan dirimu. Kasihanilah teman-temanmu mencemaskanmu. Dia sudah dapat yang dia inginkan. Ikhlaskan. Ucap lelaki tua itu sembari tersenyum menepuk bahuku, kemudian pergi meninggalkanku. Timbul banyak tanyaku terhadap lelaki tua itu. Tapi lagi-lagi tidak mungkin aku dapatkan jawaban. Perjalanan aku rasa begitu lama dalam kotak besi ini. Aku tidak lagi bisa tidur, hanya bisa memandang pemandangan dari dalam besi tua. Sampai aku rasa akhirnya kami sampai di Pasar Senen, Jakarta. Was-wasku kembali beradu. Apa yang akan aku katakan kepada keluarga sahabatku itu? Mulutku membisu, nyaliku hanya sebesar debu. Aku tidak tahu apa yang aku mampu. Mampukah aku mengabarkan berita duka ini? Takut dan takut, aku mati rasa. Bahkan membayangkan ekspresi mereka nanti saja aku tidak berani. Ya Tuhan, aku harus bagaimana ini? Aku terlalu takut mengabarkan ini semua. Tenang Don, tenang. Kau harus berani. Kau lelaki. Kau harus berani mengungkapkan ini semua. Mengungkapkan kabar kepada keluarga sahabatmu Steve. Aku hanya bisa berucap itu dalam hati. Aku menaiki bus Kopaja Borok menuju kediaman keluarga sahabatku. Kota dengan keras, dengan keadilan yang tidak merata. Ibu kota, surga bagi orang yang bergelimbangan harta dan kuasa, tapi neraka bagi mereka yang tunawisma. Banyak yang datang mencari peruntungan di ibu kota metropolitan, tapi sayang sekali, hanya diperkosa oleh ketidakadilan. Setelah itu sampailah aku di rumah sahabatku Steve. Rumah kecil dengan teras yang tidak terlalu luas. Rumah di pinggir ibu kota, rumah sederhana di sudut kota Jakarta. Permisi. Permisi. Iya, sebentar. Terdengar suara wanita yang belum terlalu tua. Iya, itu mamanya dari sahabatku Steve. Paras yang masih terawat, tapi mulai banyak keriput di wajahnya. Mungkin karena beliau tidak sanggup lagi untuk merawat kecantikannya, lebih mementingkan uangnya untuk makan dan biaya pendidikan anak-anaknya. Pernah ku dengar beliau banting tulang menjadi buruh rumah tangga orang kaya. Iya, orang yang kaya tapi tidak sekaya beliau dulu. Sangat sedih melihatnya. Melihat keadaan keluarga Steve yang berantakan akibat ulah papa Steve menjadikan mereka seperti ini. Jatuh miskin dan terbatas ekonomi. Nandoni, Steve mana? Tante mohon maaf sebelumnya. Jawabku tiba-tiba dipotong oleh Mama Steve. Kenapa? Ada apa dengan Steve, Don? Sebentar Tante. Saya mau bicara soal Steve dulu. Saya mau mengabarkan mengenai Steve. Tapi saya mohon Tante harus tegar ya. Steve hilang di Semeru. Ucapku lesu dan penuh bersalah pada Mama Steve. Hah? Kamu jangan bercanda, Don. Iya Tante. Kami dan para relawan di sana sudah menyisir serta mencari keberadaan Steve, tapi belum ketemu Tante. Ucapku masih terbata-bata dengan berhati-hati. Orang tua mana yang tidak sedih? Ibu mana yang tidak shock? Semua orang tua pasti akan sedihlah dan terpukul jika menghadapi kabar seperti ini. Maafkan aku kawanku membohongi ibu yang melahirkan kamu tentang keadaanmu, tentang apa yang kau lakukan di Semeru. Steve, teriak Mama Steve tidak percaya dengan semua ini. Mama Steve lemas masuk ke dalam rumah. Seketika tangis pun pecah mengisi seisi rumah. Lagi-lagi aku tidak kuasa melihat kesedihan ini. Tanpa pamit aku meninggalkan rumah Steve. Langkahku tergoyah penuh resah. Langkah seorang yang penuh kesedihan serta kehilangan. Sudah lama aku simpan rahasia ini di dalam berangkas tua tanpa ada satupun manusia yang mengetahuinya. Maafkan sahabatku ini, teman. Aku masih merindukanmu. Sampai kapanpun, kau akan tetap abadi bersama kenanganku. Kau akan tetap menjadi sahabat terbaikku.
dari sahabat yang selalu merindukanmu, Doni. Bagaimana menurut kalian semua tentang cerita ini? Apakah cerita ini harus dilanjutkan atau berhenti di sini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat kalian semua yang cerita ini ingin dilanjutkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.